Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di podcast perdana kita dari kelompok auditori. Perkenalkan, nama saya Zaina Alia Safa, biasa dipanggil Zaina. Hari ini kita akan membahas tentang sistem ekonomi tradisional. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan sistem ekonomi tradisional, bagusnya kalau kita mempelajari dulu dengan sistem ekonomi itu sendiri. Aku udah persiapin 2 narasumber yang akan bantu aku bahas tentang sistem ekonomi. Langsung aja aku sambut 2 narasumber pertama kita. Jadi nih, lebih baiknya kita perkenalan dulu nggak sih? Aku Zaina, nama kamu? Halo, perkenalkan nama aku Puput Azibatul Ulia, biasa dipanggil Puput. Kalau saya Maulidakan Saatlina, bisa dipanggil Kansa. Oke, Puput sama Kansa ini udah kelas 10, yang artinya udah masuk SMA ya kan? Dimana pembelajaran SMA itu lebih banyak dari SMP. Contohnya misalnya pembelajaran ekonomi. Kalau misal di SMP ekonomi masuk ilmu pengetahuan sosial, sekarang SMA udah jadi mata pelajaran sendiri. Kalau dilihat dari waktunya, seharusnya kalian lagi belajar tentang sistem ekonomi. Sistem ekonomi itu apa sih? Menurut saya, sistem ekonomi itu adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur dan mengalokasikan sumber daya, jasa, dan juga barang yang dimilikinya, baik terhadap individu maupun organisasi di negara tersebut. Oke, nah kalau misalnya tentang pengaruh sistem ekonomi terhadap negara yang memakai sistem ekonomi itu apa? Jadi setiap sistem perekonomian yang diterapkan pada suatu negara itu sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan pengembangan perekonomian pada suatu negara tersebut. Contohnya di negara Amerika yang menggunakan sistem ekonomi kapitalis, itu dengan menggunakan sistem itu mereka itu dapat menguasai perdagangan dunia. Jadi setiap sistem perekonomian yang diterapkan pada suatu negara itu sangat sangat Berpengaruh gitu ya. berpengaruh di pertumbuhan ekonomi mereka, tergantung bagaimana cara mereka menjalankan sistem ekonomi tersebut. Oh gitu. Nah, yang namanya sistem itu nggak mungkin cuma satu. Kalau dari yang aku tahu sih, sistem ekonomi itu ada 5. Apa aja sih 5 sistem ekonomi itu? Ya, betul, ada 5. Sistem ekonomi yang pertama itu mungkin sistem ekonomi tradisional, kedua sistem ekonomi Komando, ketiga sistem ekonomi liberal, keempat sistem ekonomi campuran, dan dan yang kelima kelima ini sistem ekonomi Pancasila yang diterapkan di negara kita, Indonesia. Oke, kayaknya udah cukup ya, dari penjelasan kalian udah cukup jelas untuk aku. Jadi terima kasih untuk waktunya dan penjelasannya. Iya, terima kasih Bye-bye. kembali. Nah, setelah memahami tentang sistem ekonomi itu sendiri, aku mau memahami lebih lanjut tentang sistem ekonomi tradisional. Tapi aku nggak bisa dong tiba-tiba paham. Jadi aku mau 2 narasumber kita yang selanjutnya akan membahas tentang sistem ekonomi tradisional. Jadi langsung aja kita sambut mereka. Oke, kita butuh perkenalan ya. Perkenalin, nama aku Zaina, dan kamu? Halo, perkenalin nama aku Amanda Aliana Syarianun, biasa dipanggil Amanda. Dan aku Hanum Aura Ramadhani, biasa dipanggil Aura. Oke, Aura. Nah, kita kan mau bahas tentang sistem ekonomi tradisional. Ada nggak dari kalian yang bisa jelasin tentang sistem ekonomi tradisional itu apa? Bisa? Nah, jadi gini, kalau secara umum, sistem ekonomi tradisional tuh sistem ekonomi yang menjalankan aktivitas ekonomi. Nah, itu tuh tujuannya tuh buat melengkapi kebutuhan hidup. Tapi biasanya orang itu ada yang pakai kebiasaan dari generasi sebelumnya. Oh gitu. Nah, kalau tadi kan penjelasannya. Kalau sejarahnya sistem ekonomi tradisional tuh apa? Jadi, sistem ekonomi tradisional sebenarnya udah dimulai sejak adanya manusia di bumi ini. Awalnya, manusia hanya mengonsumsi benda yang mereka ambil dan mengolah benda itu sendiri tanpa melibatkan orang lain di dalam prosesnya. Lalu, seiring berjalannya waktu, manusia memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, dari situlah muncullah yang namanya sistem barter. Contohnya,
petani yang memproduksi beras dan daging hewan dari peternak yang dibarterkan. Oh, untuk memenuhi kehidupan mereka masing-masing ya. Nah, sistem ekonomi tradisional. Kalau dari kalian, negara mana aja sih yang memakai dengan apa? Yang ekonominya itu memakai sistem ekonomi tradisional? Yang pertama ada Afrika Tengah, terus juga ada Ethiopia, sama Malawi juga. Oh, Tapi sebagian di Indonesia juga ada, yaitu di Papua dan Maluku. Tapi yang di daerah tersebut berdekatan dengan Papua dan Maluku itu Papua Nugini. yang punya negara Iya, sendiri ya. yang Kalau punya- Indonesia hanya beberapa bagian. Iya. Oke. Nah, kayaknya udah cukup ya dari kalian. Jadi terima kasih udah mau mengutarakan pendapat kalian pada hari ini. Bye-bye. Bye-bye, terima kasih. Nah, barusan tadi itu adalah penjelasan dari Aura dan Amanda tentang sistem ekonomi tradisional. Tapi rasanya masih kurang gak sih? Aku masih butuh lebih untuk lebih memahami sistem ekonomi tradisional. Jadi, aku punya narasumber terakhir yang bakal ngelengkapin penjelasan yang udah dikasih sama Aura dan Amanda sebelumnya. Jadi langsung saja kita sambut mereka. Oke, perkenalan dulu ya. Namaku Zaina dan kamu? Namaku Arya Ratmaja Sudibyo, dipanggil Arya. Oke, Arya, kamu? Nama aku Muhammad Revaliza Akbar, biasanya dipanggil Reva. Oke, Arya dan Reval. Tadi sebelumnya, Aura dan Amanda sudah menjelaskan tentang apa sih sistem ekonomi tradisional itu, sejarahnya, dan juga negara yang memakai sistem ekonomi tradisional. Coba dong sebutin ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional ada beberapa, yaitu yang pertama, belum ada pembagian kerja atau spesialisasi dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, menerapkan sistem barter dalam kegiatan perdagangan. Yang ketiga, jenis produksi ditentukan dengan kebutuhan. Lalu yang keempat, Yang keempat adalah teknik produksi dipelajari secara turun-temurun dan sudah melekat di tengah masyarakat. Yang kelima, menjadikan kekayaan sebagai salah satu sumber penghidupan utama. Itu ciri-cirinya ya. Tapi suatu sistem itu pasti ada kelebihan, tapi juga ada kekurangannya. Nah, kalau misalnya sebutin dong kelebihan dari sistem ekonomi tradisional itu apa aja? ada beberapa kelebihannya, yaitu yang pertama itu bisa memotivasi masyarakat untuk ikut menjadi produsen. Kemudian yang kedua terhindar dari persaingan tidak sehat karena produksi itu tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Lalu yang ketiga itu kerja sama dan kerukunan individu dalam kelompok masyarakat. Kemudian yang keempat itu sistem barter itu bisa membuat masyarakat menjadi cenderung lebih jujur. Oh, karena berinteraksi Nah, secara langsung iya. ya. Kemudian yang terakhir yang kelima itu bisa membuat perekonomian menjadi lebih stabil. Nah, kalau kekurangannya itu apa aja? Yang pertama, kegiatan ekonomi dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup saat ini. Yang kedua, sulit untuk mempertemukan kedua belah pihak yang saling membutuhkan. Yang ketiga, produktivitas rendah. Yang keempat, sulit untuk menetapkan ukuran dari barang yang ditukarkan. Yang kelima, kualitas barang hasil produksi itu rendah. Oh gitu ya. Kayaknya aku udah cukup memahami tentang sistem ekonomi tradisional deh. Jadi terima kasih banyak untuk pendapat kalian pada podcast hari ini. Thank you sekali lagi. Bye bye.
Sekian podcast perdana kita mengenai sistem ekonomi sampai sistem ekonomi tradisional. Saya Zaina Adia Safa sebagai host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.